3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Satu gerakan, kalahkan Diaken. Qin Chen terlihat tenang. Yang pertama bukan mata-mata. Adapun 50.000 poin kontribusi yang diperoleh, dapat disingkirkan untuk Qin Chen. Yang paling dia perhatikan adalah mata-mata dari klan iblis. Qin Chen menyipitkan matanya, yang berisi niat membunuh tanpa akhir. Setan berulang kali membidiknya, secara alami memberi warna pada setan untuk dilihat. Kalau tidak, dia harus diganggu. Sebanyak 1367 pertandingan, bahkan jika masing-masing membutuhkan waktu seperempat jam atau 12 jam sehari, akan memakan waktu setengah bulan untuk menantang. Jika dibutuhkan 5 menit, itu akan menjadi hampir 5 hari. Dalam 5 hari, jika sesuatu terjadi dan seseorang menyerah pada tantangannya, rencananya akan gagal. Berjuang untuk selesaikan semua tantangan secepat mungkin. Qin Chen menyipitkan matanya. Oleh karena itu, dia akan mengalahkan Deacon dengan satu gerakan. Dia harus menyelesaikan semua tantangan dalam waktu singkat. Di luar arena, setelah Diaken berjubah perak masuk, banyak orang menunggu di luar. Itu Castor yang masuk lebih awal. Kaszun adalah orang tertinggi, dengan kekuatan luar biasa. Dewan Wakil Penguasa Dinasti Qin mengatakan bahwa jika menghadapi orang yang kuat di tingkat Diakon, dia akan diturunkan ke tingkat kultivasi yang sama dengan pihak lain. Dengan kekuatan Kasih, yang kuat di level yang sama tidak takut. Wakil pemimpin Aula Dinasti Qin terlalu besar. Haha, lihatlah. Seharusnya selesai dalam setengah jam. Sekelompok orang berbicara dan menghitung. Jika Qin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya beberapa menit untuk mengalahkan Kaszun. Namun, banyak orang kuat yang berpikir dengan hati-hati dan berpikir bahwa Kaszun masih memiliki peluang untuk menang. Dan saat mereka membicarakannya, tiba-tiba, bersenandung, susunan arena tantangan di depan kami terbuka, dan sesosok tubuh terbang keluar darinya. Ini Castor. Sangat cepat. Banyak orang terkejut. Sudah berapa lama? Dalam 2 atau 3 menit, Castellan keluar. Castor, bagaimana kamu keluar? Apa yang terjadi di dalamnya? Apakah wakil penguasa dinasti Qin yang membatalkan duel? Banyak orang kuat terkejut dan mengira mungkin Qin Chen yang mengubah heksagram dan mengerutkan kening satu persatu. Di lapangan, tidak ada yang meragukan pertandingan usai, karena terlalu cepat, dalam sekejap mata. Tidak, aku gagal. Ayo ikuti tantangan selanjutnya, kata Castellan dengan suara rendah, wajahnya tidak sedap dipandang. Ini memalukan. Hilang. Tiba-tiba, Zhu Changlao menghirup udara dingin dan saling memandang. Bagaimana mungkin? Terlalu cepat. Apakah kamu sedang bercanda? Membutuhkan waktu untuk membunuh seekor ayam. Bagaimana bisa dibutuhkan seperempat jam untuk mengalahkan seorang Diaken? Apakah Qin Chen gagal menepati janjinya dan membatasi kultivasinya? Tiba-tiba, orang memikirkan kemungkinan dan berubah warna satu demi satu. Ini bertentangan dengan aturan. Tidak. Wakil Kepala Aula Qin membatasi kultivasinya sendiri. Kultivasinya tidak lebih baik dariku. Tapi aku gagal. Castor menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan dalam sekejap, setidaknya dia juga Diaken Tiangong, dan dia tidak dapat melakukan hal-hal yang dihormati oleh atasan dan memfitnah orang lain. Dia dipukuli sampai puas. Hanya kata-katanya, tetapi biarkan banyak orang kuat hadir lebih terkejut. Qin Chen mengalahkan Kaszun dalam sekejap dengan syarat membatasi kultivasinya. Ini menakutkan untuk memikirkannya. Tiba-tiba, banyak orang kuat di sekitar maju satu demi satu, mencoba mendapatkan informasi tentang Qin Chen dari mulut Kaszun. Ingin tahu, kamu masuk dan menantang dirimu sendiri. Castellan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berubah menjadi hijau dan pergi. Mimpi buruk, pertempuran dengan Qin Chen seperti mimpi buruk baginya dan membuatnya mengerti posisinya sendiri. Tian Jiao, konyol, di masa lalu, dia telah hidup dalam fantasinya yang luar biasa. Tetapi sekarang, Qin Chen mematahkan fantasinya, beritahu dia bahwa dia tidak benar-benar seperti itu. Pergi. Setelah Kaszun pergi, orang kuat kedua memasuki arena. Qin Chen masih berdiri di arena tantangan. Dia melihat lawan kedua yang muncul di kejauhan dan berkata dengan samar, "Yang kedua,
manfaatkan waktu dan mulai langsung. Qin Chen tidak memberi pihak lain kesempatan untuk berbicara atau bereaksi. Dia langsung mendesak pedang Qi untuk meniup ke tubuh lawan dan merasakan kekuatan di tubuh pihak lain. Tidak ada kekuatan kegelapan. Ledakan. Setelah 2 langkah, lawan kedua dikalahkan. Pertarungan berlanjut. Lalu ada yang ketiga. Keempat, banyak orang kuat baru saja masuk, dan yang lain tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu mereka keluar lagi. Kecepatannya secepat berjalan masuk. Melihat para diaken dan penatua yang masuk satu persatu dan keluar dengan berantakan, banyak orang yang bingung. Terlalu cepat. Ini hanya setengah jam. Dalam 1 jam, 25 diaken dan penatua telah dikalahkan. Rata-rata, seorang penatua dan diakennya tidak menghabiskan rata-rata 3 menit. Apakah itu terlalu cepat? Ini tidak termasuk waktu untuk memasukkan kartu identitas dan melakukan transaksi poin kontribusi setelah masuk. Bagaimana Qin Chen bertarung? Saat berita itu keluar, tempat rahasia markas sepanjang hari digoreng, membuat heboh. Apa? Bahkan tetua 9 pedang telah dikalahkan. Penatua Gu Yue hanya bertahan 3 menit. Ini. Pada awalnya, beberapa diaken dan penatua yang kalah dengan cepat dan berturut-turut mengalami ejekan orang lain setelah berita itu tersebar. Namun, seorang pria yang kuat masuk dan dengan cepat keluar. Semua wajah berubah. Tidak peduli diaken atau penatua, di tangan Qin Chen, hampir tidak bertahan 5 menit. Terlebih lagi, setelah kalah dalam duel, hampir tidak ada sesepuh dan diaken ini yang berani menjawab pertanyaan orang. Bisakah kamu memiliki wajah? Oleh generasi muda beberapa langkah untuk memecahkan, menyebar, di mana harus meletakkan wajah lama. Terlebih lagi, Qin Chen bertarung terlalu cepat, karena ada sumber kekacauan yang terus-menerus di tubuh Qin Chen, dan dia tidak terluka setiap kali dia mengalahkan lawannya. Akibatnya, Qin Chen hampir tidak membutuhkan banyak waktu istirahat. Tantangan, atau tantangan. Butuh 3 jam untuk bertarung selama 100 pertempuran berturut-turut. Kemudian Qin Chen berhenti bertarung untuk sementara dan memutuskan untuk beristirahat. Dalam waktu kurang dari 3 jam, 100 pertunjukan, termasuk istirahat, tepat 3 jam, 24 jam sehari. Dan itu adalah 400. Total lebih dari 1.300 tantangan, tidak tidur, berjuang untuk menyelesaikannya dalam 3 hari. Murid mata Qin Chen mekar pelangi Tuhan, berpikir dalam hati. Faktanya, waktu nyata yang dihabiskan di setiap pertempuran dikompensasi. Sebaliknya, di awal setiap pertempuran, yang lain harus memasuki arena, memasukkan kartu ide mereka, lalu pergi, yang memakan banyak waktu. Dan setiap pertempuran dimulai, beberapa penatua dan diaken suka berbicara omong kosong. Untungnya, Qin Chen biasanya terlalu malas untuk banyak bicara, sehingga dia bisa menyelesaikan kurang dari 100 game dalam 3 jam. Dalam 100 adegan, Qin Chen menemukan 6 mata-mata. 3 dari mereka tidak diketahui oleh Qin Chen pada awalnya. Ini membuat Qin Chen tersenyum. Bagaimanapun, selama Anda dapat menemukan mata-mata itu sangat berharga. Namun, ada 6 mata-mata dalam 100 orang kuat, yang membuat hati Qin Chen berat. Apa yang dimakan Tianzun, dewa yang bekerja hari itu? Ada begitu banyak mata-mata yang menyelinap ke dalam pekerjaan Anda. Meskipun Qin Chen telah bertanya sebelumnya, alasan mengapa ada begitu banyak mata-mata di Tiangong adalah setelah Sengong Tianzun dan Xiao Yao tertinggi memperbaiki batas surga, mereka tertidur lelap. Selama ribuan tahun, mereka tidak mengelola urusan Tiangong, yang menyebabkan infiltrasi mata-mata setan terus-menerus. Selama ratusan juta tahun, iblis tidak pernah melepaskan gagasan untuk menaklukkan langit. Yah, aku akan bekerja keras untuk membersihkan pantatku untuk Tuhan. Qin Chen berdiri, istirahat berakhir dan tantangan berlanjut. Tentu saja, meskipun Qin Chen hanya membunuh lawan, tetapi pada kenyataannya, bertarung dengan setiap orang yang kuat juga dapat membuat Qin Chen mendapatkan hasil yang cukup banyak. Tidak ada orang biasa yang bisa menjadi diaken dan penatua Tiangong. Setiap orang memupuk jalan yang berbeda dan memiliki pemahaman seni bela diri yang berbeda. Bagi Qin Chen, yang sudah lama tidak hidup, ini juga merupakan pengalaman dan panen. Sebuah proses untuk meningkatkan peradaban dan kekuatan kitab asal. Saat ini, dunia luar juga menerima kabar bahwa Qin Chen membuka tantangan lagi. Wah, sudah berapa lama? Sebelum Qin Chen menutup tantangan, banyak orang tahu bahwa ini karena Qin Chen perlu istirahat.
Lagi pula, 100 pertempuran bukanlah angka yang kecil. Bahkan jika sumber yang mulia kuat, itu akan hilang. Terlebih lagi, mungkin salah satu yang kuat akan membuat Qin Chen terluka, sehingga waktu istirahatnya akan lebih lama. Bagaimanapun, penyembuhan bukanlah hal yang sepele. Namun, tidak ada yang mengira Qin Chen baru saja beristirahat sejenak dan kemudian memulai tantangan lagi. 1/4 jam. Ini hanya 1/4 jam sebelum dan sesudah. Tidak cukup waktu untuk minum secangkir teh panas. Apakah Qin Chen masih manusia? Bahkan orang barbar dari klan iblis tidak begitu rajin. Aku akan melakukannya. Ledakan. Segera, beberapa sesepuh datang dan memasuki arena duel. Pertempuran dimulai. 3 menit kemudian, Penatua pensiun dalam kebingungan. Banyak orang tidak bisa berkata-kata, dan ritme setan ini dimulai lagi. Lebih dari 2 jam kemudian, Qin Chen beristirahat lagi. 200. Kemenangan beruntun. Untuk waktu yang lama, orang tua itu gila. Saat setiap orang kuat keluar, mereka akan bertanya tentang hasil duel, berharap melihat sesuatu yang berbeda. Tapi mereka kecewa pada akhirnya, menang beruntun, menang beruntun, menang beruntun. Pada akhirnya, selama selesai dalam 3 atau 5 menit, orang terlalu malas untuk bertanya lagi, karena hampir semuanya kalah, tanpa kecuali. Di 100 kedua, temukan 7 mata-mata. Sesaat kemudian, Qin Chen membuka tantangan ketiga. Ini berlanjut. Poin kontribusi Qin Chen juga melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat, yang membuat banyak orang kuat tercengang. Banyak penatua dan diaken menyesal bahwa mereka seharusnya tidak menantang Qin Chen, karena sejauh ini, tidak ada yang bisa mendapatkan kontribusi apapun dari Qin Chen. Sayangnya, mereka mengirimkan pesan tantangan, dan Qin Chen telah terlibat dalam perang, dan mereka tidak dapat kembali pada penyesalan mereka. Bahkan jika tidak ada perang, itu akan dianggap menyerah secara otomatis, dan poin kontribusi juga akan dikurangi. Bagaimanapun, mereka akan kehilangan poin kontribusi mereka. Lebih baik menantang dan mengalami daripada langsung menyerah. Setidaknya sejauh ini, tidak ada yang terluka parah oleh Qin Chen, artinya, Qin Chen telah menahan diri. Selain itu, banyak orang juga mengatakan bahwa mereka merasakan banyak hal dari pertarungan melawan Qin Chen. 450 pertandingan, semuanya menang. 1 hari kemudian, hasil tantangan Qin Chen muncul, dan penonton terdiam. Sepanjang hari, 450 pertempuran terjadi, dan tidak ada satu pun yang dikalahkan. Akibatnya, banyak orang terdiam dan gila. Tapi tantangan terus berlanjut. 2 hari kemudian, 900 kemenangan. 3 hari kemudian, 1250 kemenangan. Selama 3 hari, Qin Chen menantang 1250 pertandingan berturut-turut dan menang. Wakil Master Aula Qin sangat tidak normal. Setelah 3 hari, ada lebih dari 1200 pertunjukan. Apakah kamu gila? Tidak bisakah diaken dan aku menang sehari? Malu, benar-benar memalukan. Banyak penatua dan diaken dari awal shock, hingga sekarang tidak bisa dipercaya. Jangan khawatir, sejauh ini, tidak ada setengah langkah dari level Tianzun untuk ditantang. Ya, jika setengah langkah tangan Tianzun, itu akan menghentikan debu Qin. Tempat rahasia dari kantor pusat kerja sepanjang hari hampir ada di sekitar diskusi Qin Chen. Ini mengasyikkan, pewaris ini telah melihat lebih dari 1000 kemenangan Qin Chen, tetapi sejauh ini belum pernah mendengar satu pun kegagalan. Bagaimana perasaan para penatua dan diaken ini? Setelah pertempuran ini, Qin Chen dapat sepenuhnya menaklukkan markas besar di wilayah rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merebutnya. Tanpa kondisi eksternal apapun, mereka bertarung lebih dari 1000 pertandingan di arena duel selama 3 hari berturut-turut tanpa ada kekalahan. Bahkan untuk Qin Chen yang bertindak sebagai wakil ketua aula juga sepenuhnya, tidak ada yang tidak akan menerima. Jika Anda berani mengatakan bahwa pihak lain tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakil ketua aula, Anda dapat naik jika Anda memiliki kemampuan. Tempat rahasia markas besar Tiangong ada di Istana Kuno. Tidak dapat dipercaya bahwa Qin Chen ditunjuk sebagai wakil-wakil kepala aula, dan yang kuat dikagumi oleh Tuan Leluhur Iblis. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Pria kuat dengan mata dingin memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan mengerikan. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan memberiku banyak hadiah. Kalau tidak, biarkan dia terus tumbuh dan menjadi dewa. Itu soal kepastian. Jika kamu ingin membunuhnya,
itu akan lebih sulit. Tapi melakukan sesuatu terhadap Qin Chen bukanlah hal yang sepele. Sangat mudah untuk mengekspos dirimu sendiri. Masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan Mazu. Dan sebelum ini, kita harus mencari tahu kekuatan sebenarnya dari Qin Chen. Sosok hitam memancarkan niat membunuh. Dan di istana besar lainnya, seorang lelaki kuat juga bersembunyi di kegelapan. Mendengar berita itu, menunjukkan senyuman. Apa yang kamu hitung? Hari keempat, tantangan berlanjut. Selama 3 hari berturut-turut, Qin Chen hanya memiliki lebih dari 100 tantangan tersisa. Namun, karena tantangan 3 hari ini terlalu sensasional, mereka sekali lagi mengejutkan beberapa yang kuat. Token identitas Qin Chen sekali lagi menerima beberapa pesan yang menantang. Ini juga menyebabkan Qin Chen menerima tantangan dari tahun 1367 hingga 1521. Beberapa orang lagi telah diledakkan. Bagus. Kuharap aku tidak kecewa. Qin Chen berbisik. Dalam waktu 3 hari, ada 1250 pertandingan, dan Qin Chen mengidentifikasi total 79 mata-mata jahat. Hasil ini membuat hati Qin Chen berat. Meskipun 79 orang setara dengan lebih dari 1.200 orang, proporsinya tidak tinggi, tetapi ini adalah base camp Tiangong. Setiap orang yang bisa berlatih di sini adalah inti dari Tiangong. Terlebih lagi, mayoritas dari 79 orang ini adalah orang tua. Menurut kebenaran, dia akan lebih mudah diterima daripada Penatua. Oleh karena itu, kemungkinan dia akan adalah mata-mata harus lebih besar daripada Penatua. Namun, dalam tantangan sebenarnya, lebih banyak mata-mata adalah Penatua. Jelas, strategi klan iblis adalah untuk memberikan lebih banyak hadiah kepada Penatua untuk kekuatan gelap, dan banyak dia akan tidak memenuhi syarat untuk kekuatan gelap. Qin Chen menyipitkan matanya. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun hanya ada 79 mata-mata yang terlihat di antara lebih dari 1.000 orang, masih ada beberapa yang telah bergabung dengan klan iblis tetapi belum diberi kekuatan kegelapan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah diaken. Dengan kata lain, jumlah mata-mata pasti melebihi 79. Baiklah, saat aku menyelesaikan tantangannya, aku akan menangkap semua mata-mata. Qin Chen memutuskan untuk memulai tantangan lagi. Ini adalah hari keempat tantangan. Wah, sosok dengan napas lega datang. Ini adalah pria yang kuat dengan mata yang galak dan membunuh serta senjata panjang hitam. Dia dikelilingi oleh banyak bayangan senjata yang mengerikan, dan menyemburkan nafas dari langit. Itu tetua Heiyu. Itu senjata surgawi setengah langkahnya, senjata sihir bulu hitam, dan dia bahkan menantangnya. 10 juta poin kontribusi, siapa yang tidak menginginkannya? Tangan tetua Heiyu berbahaya. Penatua Heiyu adalah pria yang kuat di tingkat surga setengah langkah. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Qin Chen. Di luar, banyak orang melihat sesepuh bulu hitam terbang datang, seseorang terlihat bersemangat. Pada hari keempat, setelah lebih dari 1.000 pertandingan, sesepuh Banbu Tianzun akhirnya tiba. Di antara semua jenis diskusi, tetua Heiyu tidak memperhatikan pendapat orang lain di sekitarnya dan langsung masuk ke arena. Bangga dan menyendiri, Banbu Tianzun, yang hampir kedua setelah wakil ketua aula yang bekerja dan beberapa barang antik tidur di tempat rahasia markas besar Tiangong. Dia memiliki kualifikasi arogan ini. Di arena tantangan, Penatua Bulu Hitam membatasi 1 juta poin kontribusi, dan kemudian datang ke Qin Chen. Qin Chen, Penatua Bulu Hitam memandang Qin Chen sambil tersenyum, tetapi dia termasuk tipe dingin, jadi senyum di wajahnya memberi orang perasaan yang sangat dingin. Hati Qin Chen bergerak. Banbu Tianzun. Akhirnya, ada setengah langkah surga. Sejujurnya, yang paling ingin dilawan Qin Chen adalah Banbu Tianzun di ranah rahasia markas. Karena setengah langkah Tianzun hanya berjarak 1 langkah dari level Tianzun, itu juga merupakan langkah yang paling sulit untuk diambil. Ini juga menyebabkan banyak Banbu Tianzun terjebak di alam ini selama puluhan ribu tahun, 100.000 tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Namun, kekuatan gelap iblis dapat meningkatkan kekuatan Tianzun setengah langkah yang tidak dapat melangkah ke alam surga, sehingga mereka memiliki lebih banyak harapan untuk melangkah ke alam surga. Tingkat yang kuat ini, juga yang paling mudah disihir oleh setan. Selama iblis menyihir yang kuat pada tingkat ini, begitu mereka menembus alam surga, mereka kemungkinan besar akan menjadi wakil kepala aula Tiangong yang baru, yang juga merupakan panen terbesar. Bagus.
Biarkan aku melihat apakah kamu laki-laki atau hantu. Ledakan. Tanpa menunggu bulu hitam yang lebih tua untuk berbicara, pedang bergulir Ki tiba-tiba melonjak ke arah Qin Chen. Pedang Ki berubah menjadi ikan seperti ikan berenang dengan liar di kehampaan. Pedang Ki ini dengan cepat berkumpul bersama dan akhirnya memadat menjadi sungai pedang Ki yang luas. Di sungai panjang roh pedang, kekuatan kekacauan yang bergulung melonjak keluar. Hula, sungai yang bergulung menyapu ke arah sesepuh bulu hitam. Sehat, tombak hitam di tangannya tiba-tiba melintas di depannya. Rune pada tombak hitam berkedip. Ada aura surga yang mengerikan. Dia menunjuk debu Qin dari kejauhan, berubah menjadi naga hitam. Naga hitam menghom dan bergetar dalam kehampaan. Itu memunculkan peluang mengerikan untuk menghancurkan ruang dan memblokade seluruh dunia. Di bawah bayang-bayang pistol, ada kekuatan unik untuk menekan debu Qin. Ini untuk memblokirku. Jika aku bisa diblokir, akan ada beberapa masalah. Qin Chen menyipitkan matanya dan merasakan tujuan pihak lain dalam sekejap. Haha, wakil aula penguasa dinasti Qin, mereka semua mengatakan bahwa Anda tidak ada bandingannya. Hari ini, izinkan saya bulu hitam, untuk mengakhiri kemenangan beruntun Anda. Tetua bulu hitam meraung, kekuatan hitam dari tubuhnya terjerat, dengan cepat terbungkus dalam senjata panjang hitam, mata dalam, kilatan cahaya yang ganas menjauh, senjata hitam itu langsung menembus kehampaan, ledakan, sekejap, itu meledak ke tubuh Qin Chen, jatuh. Pergi, penatua bulu hitam mengeluarkan suaranya. Dan tombak di tangannya menusuk ke depan dengan sembrono. Benang sutra hitam berubah menjadi cahaya pekat dan menyelimuti Qin Chen. Qin Chen, seolah-olah dia benar-benar terjebak, tidak bisa bergerak sama sekali. Berhasil. Kejutan penatua bulu hitam. Aturan waktu. Tetapi pada saat tombak hitam hendak menusuk Qin Chen, nafas waktu tiba-tiba memenuhi tubuh Qin Chen. Aliran waktu antara langit dan bumi tampak melambat dalam sekejap. Tombak di tangan penatua bulu hitam sepertinya menusuk ke dalam rawa, dan sulit untuk dipindahkan. Apa? Aturan waktu? Bagaimana bisa begitu kuat? Penatua bulu hitam terlihat terkejut. Aturan waktunya sangat kuat, tetapi juga tidak bisa membiarkan Qin Chen, orang yang kuat di tanah, benar-benar memenjarakan tindakannya sendiri. Dengan aliran waktu yang melambat, Qin Chen tiba-tiba melarikan diri dari blokade penatua bulu hitam. Benang sutra hitam tampak melambat beberapa kali, mengejar Qin Chen, tetapi Qin Chen dengan mudah melarikan diri. Ledakan, sungai pedang, melonjak, di bawah percepatan kekuatan waktu, langsung meledak pada sesepuh bulu hitam, dan membusungkannya. Aku gagal, penatua bulu hitam menstabilkan bentuk tubuhnya, dan ada yang luar biasa di matanya. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya telah ditolak oleh susunan besar. Qin Chen melihat sosok penatua bulu hitam pergi, matanya suram. Mata-mata setan, Qin Chen merasakan kekuatan gelap pada sesepuh bulu hitam. Jelas bahwa pihak lain adalah mata-mata dari klan iblis. Setengah langkah pertama Tianzun sebenarnya adalah mata-mata dari klan iblis. Betapa bahagianya suasana hati Qin Chen. Qin Chen boy, jika kamu mengeluarkan semua kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah membunuhnya. Mengapa membuang waktumu? Di piring batu giok langit dan bumi, ada beberapa leluhur tanpa kata di Hong Huang. Menurutnya, Qin Chen hanya membuang-buang waktu. Kamu tidak mengerti. Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya dingin dan tajam, dia menunggu pemain tantangan berikutnya untuk masuk. Di luar arena, ketika wajah sesepuh bulu hitam memucat, semua orang tahu hasil pertandingan, yang menimbulkan sensasi. Penatua bulu hitam semuanya dikalahkan. Tempat rahasia markas besar Tiangong menjadi sensasi. Pada saat ini, ketika sesepuh bulu hitam kembali ke istananya, cahaya dan bayangan tak terlihat muncul di depannya. Bagaimana? Ini adalah sosok dalam kegelapan yang dalam, bertanya dengan dingin.